Baiklah, kita mulai kuliah kita yang pertama tentang UTS. Ini materi kita UTS adalah kimia organik, kimia hayati, dan kimia lingkungan. Nah, sekarang kita mulai kimia organik. Itu pengantar kimia organik. Organik. Kalau berdasarkan kamus maksudnya, kata organik ini berasal dari berarti makhluk hidup. Atau makhluk zat yang berasal dari makhluk hidup. Yang kedua, pengertian organik adalah berhubungan dengan organisme hidup. Nah, sebelum abad ke-19, atau tepatnya sebelum tahun 1908, para ahli membuat suatu definisi tentang kimia organik sebagai berikut. Yaitu senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Jadi senyawa yang berasal dari makhluk hidup itu digolongkan kepada senyawa organik. Dan para ahli waktu itu masih meyakini bahwa senyawa organik hanya terdapat di dalam makhluk hidup dan tidak mungkin dapat disintesa atau dibuat. Nah, yang dimaksud dengan senyawa organik di sini bisa nasi, beras, jagung, ya, kentang, gandum, talas, ubi, dan lain-lain. Nah, itu semua kandungannya adalah karbohidrat. Kemudian ada lagi kacang-kacangan. Ini karena sumbernya dari makhluk hidup, ini juga dianggap sebagai makhluk senyawa organik. Kemudian daging. Nah, ini kandungannya protein. Jadi protein juga termasuk senyawa organik karena sumbernya dari hewan. Kemudian yang menempel di daging di putih ini lemak. Nah, lemak ini juga dianggap sebagai senyawa organik karena sumbernya dari makhluk hidup. Minyak. Nah, ini minyak nabati maksudnya. Jadi diekstrak bisa dari kelapa sawit, jagung, zaitun, ya. Nah, ini dianggap juga sebagai minyak organik karena sumbernya dari tumbuh-tumbuhan makhluk hidup. Kemudian urin yang kita keluarkan ketika buang air kecil. Ini dianggap juga sebagai minyak organik karena sumbernya dari manusia atau hewan. Hewan dan manusia adalah makhluk hidup, maka urin juga disebut minyak organik. Nah, yang membuat aroma urin itu khas ternyata adalah urea. Rumusnya CO pangkat 2 kali. Nah, ilmu pengetahuan terus selalu berkembang, terus berkembang. Nah, orang selalu melakukan penelitian dan menghasilkan temuan-temuan baru, sehingga diperlukanlah satu definisi tentang senyawa organik. Jadi, dibuatlah satu definisi. Kenapa muncul definisi ini? Karena ada temuan dari Frederick Wohler pada tahun 1928. Pada slide sebelumnya dijelaskan bahwa urin sumbernya dari makhluk hidup, berarti urin senyawa organik, dan di dalam urin ada urea, berarti urea juga senyawa organik, dan sumbernya dari urin. Nah, sekarang Frederick Wohler melakukan penelitian sebagai berikut. Wohler melakukan penelitian mereaksikan KOCN atau kalium tiocyanat dengan NH4Cl atau amonium klorida. Kedua zat ini tidak berasal dari makhluk hidup, berarti bukanlah senyawa organik.
Hasilnya apa? Hasilnya adalah garam KCl dan N4OCN atau amonium thiocyanate. Tentu hasil ini juga dianggap bukan tidak senyawa organik karena sumbernya bukan makhluk hidup. Selanjutnya Wohler ini memanaskan amonium tisat ini. Dipanaskan. Ketika dipanaskan muncullah aroma persis seperti aroma urin. Ketika diteliti, ternyata isinya adalah H2NCO-NH2. Ini adalah cara penulisan yang lain dengan dari ini. Jadi CONH2 dua kali boleh juga ditulis H2NCO-NH2. Jadi maksudnya ketika amonium thiocyanat ini dipanaskan, maka terbentuklah urea. Nah, selama ini urea dianggap sebagai senyawa organik karena hanya terdapat dalam makhluk hidup. Ternyata urea bisa dibuat. Tidak berasal dari makhluk hidup. Artinya juga berarti senyawa organik bisa dibuat. Karena senyawa organik bisa dibuat, maka pengertian senyawa organik harus direvisi. Yang merevisinya adalah Frederick August Kekule pada tahun 1859. Jadi yang menurut Frederick August Kekule, senyawa organik adalah senyawa yang mengandung atom karbon. Tidak ada lagi embel-embel makhluk hidupnya. Ini contohnya rumus-rumus dari senyawa organik. Jadi asalkan ada atom C-nya, atom karbon, maka digolongkan kepada senyawa organik. Dan juga 2,24 trimetil pentana atau nama lainnya isooktana. Nah, ini adalah rumus dari bahan bakar aluminium, ya, atau pertalit atau pertamax. Nah, ada juga pengecualiannya. CO, CO2, dan CO3, walaupun mengandung atom karbon, ini tidak digolongkan kepada senyawa organik. Kalau bukan organik berarti yang bukan organik. Yang bukan itu artinya an. Jadi namanya senyawa anorganik. Kita lihat beberapa perbedaan senyawa organik dengan senyawa anorganik. Kita mulai saja dari kelarutan. Kelarutan di dalam air. Nah, senyawa organik umumnya tidak larut di dalam air. Ini sebagian besar tidak larut. Tapi ada juga yang larut di dalam air. Kebalikannya, senyawa anorganik pada umumnya lebih mudah larut di dalam air. Selanjutnya, tahan terhadap panas. Nah, senyawa organik umumnya tidak tahan panas dibandingkan dengan senyawa anorganik. Selanjutnya, reaksi. Senyawa organik reaksinya relatif lebih lambat dibandingkan dengan senyawa anorganik. Berikut isomer. Nah, yang dimaksud dengan isomer adalah rumus senyawanya sama, tapi struktur bangunannya berbeda-beda. Disebut dengan isomer. Nah, senyawa organik ada yang memiliki isomer. Tapi senyawa anorganik tidak ada yang memiliki isomer. Selanjutnya rantai. Senyawa organik bisa berbentuk rantai yang panjang, tapi senyawa anorganik tidak berbentuk rantai. Ikatan. Nah, senyawa organik memiliki ikatan kovalen, sedangkan anorganik gabungan ikatan kovalen dengan ion. Jadi ada yang berikatan ion, ada juga yang berikatan kovalen. Tapi senyawa organik semuanya kovalen.
Karena pengertian senyawa organik yang baru adalah senyawa yang mengandung atom karbon, maka kita pelajari dulu sifat-sifat atom karbon. Atom karbon, nomor atomnya 6. Ya, kalau kita lihat dari sistem periodik 6. Nah, yang menentukan sifat satu atom adalah elektronnya. Elektronnya juga 6. 2 buah pada kulit pertama, 4 buah pada kulit kedua. Artinya elektron yang paling luar itu 422. Dan termasuk golongan 4A mempunyai 4 elektron pada kulit. Atom yang stabil adalah atom yang memiliki konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia, yaitu 8, kecuali helium. Nah, atom-atom yang lain tidak ada yang memiliki elektron keluar 8 seperti gas mulia. Sehingga dia tidak stabil. Nah, supaya dia stabil, dia akan membentuk ikatan dengan atom lain dengan tujuan jumlah elektron terluarnya menjadi 8.